فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan al-haditsul munqati'. Yang dimaksud dengan hadits munqati' itu apa? Indah ya Palembang. Baik, santai. Nah, suatu hadis yang jatuh dari sanadnya seorang perawi atau lebih, tapi apa tidak berurutan. Nah, dan jatuhnya tersebut di mana? Di tengah-tengah sanad. Untuk mengeluarkan suatu hadis yang perawi-perawinya jatuh di awal sanad, namanya apa? Begini. Kalau perawi-perawinya dijatuhkan di awal sanad, hadis mu'allaq. Naam, santa. Dan juga untuk mengeluarkan hadis yang jatuh di muntaha sanad, jadi asal sanad, yaitu hadis apa? Indahnya Abdullah yang perawinya dijatuhkan di asal sanad. Berarti yang jatuh tabaqat siapa? Tabaqat sahabi, berarti apa? Hadits mursal. Nah, hadits mursal. Yarhamukallah. Contoh hadits munqati' kemarin apa? Indahnya Abu Sa'id. Tayyib, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qa'ada fi wasatil halqah. Nah, orang yang duduk di tengah-tengah halaqah itu terlaknat. Hadis Hudzaifah. Tapi pada sanadnya inqita' antara siapa? Inqita' pada sanadnya antara siapa? Abdul Malik dan berarti inqita'nya baina Abi Mijlas wa Hudzaifah. Li'annahu lam yudrikhu, karena Abu Mijlas tidak mendapati Hudzaifah. Berarti ya tidak akan mendengar darinya. Sehingga haditsnya dhaif. Ini untuk inqita' pada satu tempat. Dan tadi malam pada pembahasan apa, kita juga melewati hadits munqati'. Indah ya Umair. Indah apa? Yaitu hadis tentang zikir khusus untuk sujud tilawah yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Sajada wajhiyani alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ah ila akhirih.
Nah, ini munqati' antara siapa? Antara Khalid Al-Haddad dengan Abu Aliyah. Baik, dengan ini kita selesai dari pembahasan hadis mardud. Indaki Ahmad, ma huwa al-haditsul mardud wa ma hukmuh? Hadis mardud apa? Alladhi irfa sautan. Alladhi lam yatarajjah thubutul mukhbir bihi wa lam yaghlim 'ala dhann thubutu khabari wa hukmuh mardud la yuqbal. Naam. Wa ma hiya al-asbab ar-ra'isiyah fi radd al-hadits? Indahnya Muhammad, Adam, sebab apa suatu hadis itu tertolak? Apa itu sebab pokok suatu hadis tertolak? Tayyib al-awwal saktun fi sanad wa tsani at-ta'nu fil ruwah. Tayyib. Sebabnya karena ada jatuhnya perawi dalam sanad atau karena ada celaan pada perawi-perawinya. Tayyib. Ma ta'rifu saqti fi sanad wa ma anwa'u? Zakaria. As-saqt fi sanad wa inqita'u silsilah sanad. Naam. Inqita'u silsilah sanad bi suquti rawin aw aktsar. Naam. Wa ma anwa'u? Anwa'u saqt fi sanad yang qasim ila qismain, saqtun khafi wa saqtun jali. Nah, wa as-saqtul khafi, nah, misal hadits mudallas sayati insyaallah. Wa saqtun jali, misal indaka rijal mu'allaq, mursal, mu'dal, munqati'. Nah, baik. Itu dulu. Yang tersisa insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Setelah kita selesaikan pembahasan hadis mardud yang disebabkan karena saqtun jali, sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu as-saqtul khafi, yaitu al-hadithul mudallas. Naam. Ta'rifuhu al-mudallasu lughatan ismu maf'ulin min at-tadlis. Berarti fi'il madhinya apa? Kalau naam masdarnya tadlis, fi'il madhinya apa? Indaki Ridwan. Masdarnya tadlisan. Kalau tadallasa ya tadallasu tadallusan. Sekarang tadlisan. Ashabus sarf.
Apa ikra? Dallasa yudallisu tadlisan. Tapi berarti isim maf'ulnya apa, Rifki? Belum belajar? Tidak ikut sama Abu Kahwah? Siapa yang masih ikut? Hah? Baik, berarti Hasan. Awas kalau nggak bisa. Baik. Isim maf'ul dari dallasa berarti Ahsanta. Mudallas. Berarti sekarang hadits mudallas ya. Secara bahasa isim maf'ul dari tadlis. Wa tadlisu fil lughah kitmanu 'aibin fi sil'ati 'anil mushtari. Ini namanya tadlis secara bahasa, yaitu menyembunyikan aib pada suatu barang dari pembelinya. Jadi seseorang penjual memiliki barang, di situ ada cacatnya. Kemudian dia sembunyikan cacat tersebut dari orang yang membeli, tidak dijelaskan. Ini namanya tadlis. Kemudian dari asal makna ini diambil dalam pembahasan ilmu hadits ikhwani fillah. Tatkala seorang perawi ingin menyembunyikan adanya suatu cacat di dalam sanadnya. Misalnya dia merawikan dari guru yang dhaif. Merawikan dari guru yang dhaif, cuman kalau ketahuan gurunya dhaif nanti haditsnya dilemahkan, akhirnya dia pilih tadlis. Akhirnya biar tidak dikenal yang dhaif ini, yang biasanya disebutkan namanya, akhirnya disebutkan pakai kunyah. Atau sebenarnya dia tidak mendengar dari gurunya langsung, tapi lewat temannya. Jadi dengan perantara teman, yang teman ini mendengar dari gurunya. Cuman temannya ini bukan orang yang thiqah. Akhirnya dia langsung meriwayatkan dari gurunya dengan kata an. Karena dia tidak mendengar langsung. Tapi ya kalau pakai an kan secara bahasa tidak dikatakan bohong, ya tidak? Tidak dikatakan bohong karena dia meriwayatkan dari itu, cuman ada perantara. Dan seterusnya nanti akan kita ketahui dari jenis tadlis. Wastilahat, dan pengertian secara istilah, ikhfa'u aibin fil isnad wa tahsinu dhahiri. Ini namanya tadlis, yaitu penyembunyian suatu aib ya dalam sanad. Wa tahsinu dhahiri, dan memperbagus dhahir dari sanad tersebut, walaupun kalau dicek ternyata hadisnya cacat. Dicek hadisnya cacat. Aqsamuhu, jenisnya. At-tadlisu ala qismain, tadlisu isnadin wa tadlisu syuyukhin. Tadlis terbagi menjadi dua macam, yaitu tadlis sanad dan tadlis syuyukh. Sekarang kita ambil yang pertama, tadlisu isnad. Ta'rifuhu huwa an yarwiya ar-rawi amman laqiyahu aw asarahu wa lam yalqah syai'an lam yasma'hu minhu muhiman annahu sami'a minhu bi sighatin tahtamilu sama'. Ini pengertian tentang tadlisu isnad, dihafal ikhwani fillah. Karena nanti sangat bermanfaat pada pembahasan-pembahasan berikutnya dalam kitab-kitab mustalah yang lain. Jadi tadlisu isnad yaitu an yarwiya rawi amman laqiyahu aw asarahu wa lam yalqah. Yaitu seorang perawi meriwayatkan dari orang yang dia temui, atau dari orang yang sezaman dengannya tapi dia tidak bertemu dengannya. Syai'an lam yasma'hu minhu, dia meriwayatkan dari orang tersebut
sesuatu yang dia tidak mendengar darinya. Nah, muhiman annahu sami'a minhu. Nah, dalam keadaan dia apa? Menunjukkan seakan-akan apa? Dia mendengar darinya. Yaitu dengan suatu ibarat sehingga apa? Orang yang membacanya menyangka kalau orang tersebut mendengar dari perawi tadi. Bisighatin tahnabilu sama, dengan suatu sighah yang ada kemungkinan dia apa? Memang mendengarnya. Nah, ini namanya tadlis. Oleh karena itulah hadis yang mudallas termasuk hadis yang rumit. Nah, kemudian kalau ada rawi mudallis, ini betul-betul harus hati-hati. Nah, karena harus dicek apakah betul-betul riwayat itu memang dia dengar dari gurunya atau tidak. Anwa'uhu, jenisnya sekarang, yatafarra'u anhu arba'atu anwa'. Dan bercabang dari jenis tadlisu isnad ikhwanifillah empat jenis hadits mudallas. Yang pertama tadlisul qata'. Wa huwa an yadhkura ar-rawi shaykhahu fi majlis at-tahdits wa yasuqu hadithahu duna dzikri ayyi sighatin lit-tahdits. Tadlisul qata' yaitu apa? Seorang perawi menyebutkan syekhnya dalam suatu majelis tahdits. Kemudian apa? Dia menyebutkan apa? Membaca rentetan dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari syekh tersebut tanpa apa? Menyebutkan sighah tahdits, apakah mendengar ataukah akhbarana ataukah haddatsana atau sami'tu, tidak. Tapi pokoknya dia menyebutkan hadis syekh tersebut. Ini tadlisul qata'. Kenapa? Karena tidak disebutkan kalau dia mendengar ataukah tidak dari syekhnya. Misaluhu, contohnya, kaqauli Sufyan bin Uyainah al-Hilali al-Kufi az-Zuhri. Faqila lahu haddatsakum az-Zuhri? Faqala la, lam asma'hu min az-Zuhri wala mimman sami'ahu min az-Zuhri. Haddatsani Abdur Razzaq an Ma'mar an az-Zuhri. Nah, seperti perkataan Sufyan bin Uyainah al-Hilali al-Kufi ketika mengatakan az-Zuhri. Ya, maka dikatakan kepadanya, apakah Zuhri menyampaikan hadis kepadamu? Nah, perlu ditanya ini. Ternyata Ibnu Uyainah mengatakan tidak. Aku tidak mendengarnya dari Zuhri, tidak pula dari orang yang mendengar dari Zuhri. Tapi apa? Ada dua perantara lagi. Maka dia mengatakan haddatsani Abdur Razzaq an Ma'mar an Zuhri. Jadi Ibnu Uyainah mengambil hadis itu dari Abdur Razzaq, kemudian dari Ma'mar, baru ke Zuhri. Ini tadlisul qata'. Ketika mengatakan az-Zuhri, seakan-akan dia mendengar dari Zuhri. Tapi padahal dia hanya ingin menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Zuhri. Walaupun ada perantara antara dia sampai kepada tabaqatnya Zuhri. Nah, baik, ini tadlisul qata'. Dan dalam catatan kaki ikhwanillah, akhrajal Khatib fil Kifayah fi ilmi riwayah wa fihi wa fil irsyad lil Khalili min tariq Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an al-Hasan bin Muhammad ay ibn al-Hanafiyyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yabayyitu malan wa la yaqbalu, faqala rajulun li Abi Muhammad sama'an min Amr, qala wayhak la tufsidhu, qala fa kaifa, qala Ibnu Jurayj an Amr bin Dinar, qala fa sama'an min Jurayj, qala wayhak la tufsidhu,
Qala fa kaif? Qala Abu Asim an Ibn Jurayj. Qala fa sama'an min Abi Asim qala wayhak qad afsadta. Naam, qad afsadta. Haddatsani Ali bin Al-Madini an Abi Asim an Ibn Jurayj. Nah, ternyata mengambil hadis tersebut dari Ali Al-Madini, jalannya panjang ternyata. Baik. Sebutkan dalam Ad-Dhaifah. Ini hadis mudallas, ya. Hadis mudallas banyak cabangnya, banyak pembahasannya. Kalau itu insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mut'ah. Baik, waktu yang tersisa untuk menggunakan untuk setoran yang belum setor dan membaca yang sudah setor tadi. Subhanallah.